I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Marsiana Dharma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekonomi mikro. Langsung saja pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan pasar-pasar tertentu. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta juga permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro memiliki ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu-individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Nah, apa saja sih ruang lingkup pada ekonomi mikro? Mari kita bahas. Yang pertama itu interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual dan beli. Yang kedua itu perilaku penjualan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat, teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Yang kelima, teori struktur pasar. Menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Struktur pasar akan dijadikan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Yang keenam, elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh, industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, pasar input. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian ekonomi mikro. Terus, apa saja sih ruang lingkup dalam ekonomi mikro? Selanjutnya kita akan membahas tentang teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro terbagi menjadi 4. Yang pertama itu teori harga, yang kedua itu teori produksi, yang ketiga itu teori distribusi, dan yang keempat itu teori konsumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kebijakan dalam ekonomi mikro. Yang pertama, kebijakan harga terendah, di mana kebijakan ini diterapkan ketika jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan.
sehingga menyebabkan penumpukan dan tidak semua masyarakat ingin membeli barang tersebut. Hingga kemudian produk ini dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Yang kedua yaitu kebijakan harga tinggi, di mana kebijakan harga tinggi ini ditetapkan ketika pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga yang sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang sangat rendah dan jumlah permintaan yang semakin tinggi. Pada keadaan ini, maka stok barang akan semakin berkurang, sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang sangat tinggi. Contohnya pada harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM menjadi semakin langka dan sulit untuk didapatkan. Jika yang tadi adalah contoh dari kebijakan ekonomi mikro, maka yang sekarang adalah contoh kegiatan dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu permintaan. Yang kedua adalah penawaran. Yang ketiga adalah harga. Yang keempat adalah pasar. Yang kelima adalah biaya. Yang keenam adalah perilaku konsumen dan produsen. Bagaimana sih cara ekonomi mikro dan ekonomi makro mempengaruhi jalannya suatu bisnis? Nah, yang pertama dengan cara hukum penawaran dan permintaan. Yang kedua dengan cara startup. Yang ketiga dengan cara siklus ekonomi. Dan yang keempat dengan cara biaya barang dan jasa. Yang kelima, keputusan penetapan harga. Ekonomi mikro memiliki tujuan apa sih? Nah, pada dasarnya tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu